Kalau kecintaan kepada Nabi masih berada di bawah kecintaan kita kepada diri kita sendiri, maka dapat dipastikan bahwa kita terhijab untuk menyaksikan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku semua, rahmatullah alaikum ajma'in. Adanya pengantar salawat tadi itu bisa kita pakai sebagai persiapan untuk memahami sekaligus menyelami dunia hakikat yang akan disampaikan. Memahami dengan pengalaman itu sangat berbeda, hanya memahami saja. Jadi memahami saja itu sebuah konsep, itu sebuah teori. Tapi memahami sambil mengalami apa yang dipahami itu adalah pengetahuan sekaligus merupakan karunia rohani. Jadi karena itu kita usaha agar apa yang kita pahami itu bisa kita alami secara rohani. Oke, ini sebagai landasan ya. Tadi didahului dengan salawat, itu bisa menjadi landasan kita untuk memahami sekaligus mengalami dunia rohani. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah. An-nabiyyu, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aula ialah lebih utama, bil mu'minin terhadap orang-orang beriman, lebih utama dibandingkan apa? Men anfusihim, bahkan dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Jadi di hadapan orang beriman, semoga kita termasuk di dalamnya, Nabi itu lebih penting dibandingkan diri kita. Nabi itu lebih utama dibandingkan dengan diri kita. Sampai ini kita rasakan, maka ayat itu terbukti menjadi pengalaman rohani kita. Tapi kalau ayat ini belum dirasakan, berarti diri kita ini menjadi hijab untuk terpukau kepada Nabi. Jadi karena itu ya, kalau Nabi belum menjadi yang tercinta bagi kita, kalau kecintaan kepada Nabi masih berada di bawah kecintaan kita kepada diri kita sendiri, maka dapat dipastikan bahwa kita terhijab untuk menyaksikan Nabi. Terhijab oleh apa? Oleh kecintaan kepada diri kita sendiri. Itulah sikap narsis yang negatif. Jadi mestinya Nabi itu lebih gamblang di penglihatan kita dibandingkan kita menyaksikan diri sendiri, mestinya. Kenapa? Karena Nabi lebih utama kepada kita bahkan dibandingkan dengan diri kita sendiri. Alasannya apa? Li'annahu mabda'u wujudatihim al-haqiqiyah. Nabi itu merupakan awal mula dari wujud kita, awal mula dari wujud orang beriman secara hakiki. Dari mana munculnya kita? Dari roh Nabi. Dari roh Nabi. Andaikan tanpa roh Nabi, kita tidak akan ada, alam semesta pun juga tidak akan pernah ada. Maka pertama-tama yang mesti kita akui sebagai orang paling berjasa kepada kita itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling berjasa. Jadi beliau itu merupakan sumber dari wujud kita. Memang secara hakikat sumber wujud kita adalah Allah, tapi lewat perantara beliau, semacam ibu yang melahirkan kita ya. Kita memang dari Allah, tapi sebagai perantara ibu kita lah yang melahirkan diri kita.
sama seperti guru rohani ya. Setiap kita itu memang lahir dari Allah, muncul dari Allah. Tapi yang memunculkan kita memiliki kesadaran baru secara rohani itu lewat guru rohani kita. Jadi karena itu kita belajar untuk mengalami kelahiran yang kedua kali, yang ketiga kali, dan seterusnya. Para sufi bisa lahir berkali-kali setiap hari. Muncul kesadaran baru, muncul kesadaran baru. Karena itu hidup mereka senantiasa bergembira. Kenapa? Karena Allah Ta'ala senantiasa menyodorkan kepada mereka panorama rohani yang baru. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, li'annahu mabda'u kamalatihim. Nabi itu merupakan awal mula dari kesempurnaan diri kita. Jadi seluruh orang, seluruh manusia yang memiliki, yang mencapai kesempurnaan secara rohani maupun materi, itu sumbernya adalah Kanjeng Rasul. Sumbernya. Jadi itulah sebabnya ya kenapa beliau mesti lebih utama di hadapan kita dibandingkan diri kita sendiri. Terus yang ketiga alasannya, li'annahu mansya'ul faydain. Beliau itu merupakan sumber dari dua mata air rohani. Sumber dari dua mata air rohani. Yang pertama ya. Yang pertama itu al-aqdas al-isti'dadi. Adanya kesucian kita yang merupakan kesiapan diri kita untuk menerima limpahan-limpahan sifat ilahi dan sifat nabi. Jadi ya, kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi adanya kesucian yang sifatnya itu istiqdadi, yaitu kesiapan kita untuk diolah secara rohani agar menjadi sempurna. Nah, itu munculnya dari mana? Dari Kanjeng Rasul sebagai mata air rohani asal usul diri kita. Terus yang kedua, kan ada dua mata air ya. Yang pertama tadi adalah kesucian yang bersifat istiqdadi. Yang kedua adalah al-muqaddas al-kamali thaniyan, yaitu adanya kesucian yang kita peroleh lewat riyadhah, lewat latihan-latihan rohani. Jadi orang mencapai kesucian batin itu harus menempuh riyadhah, latihan rohani. Bagaimana istighfar, dan istighfarnya tidak bohong-bohong. Maksudnya istighfar bohong itu gimana? Ya lisannya istighfar tapi maksiatnya jalan terus. Itu istighfar yang bohong. Karena itu kata Rabi Adawiyah, aku beristighfar dari istighfarku yang tidak bermutu. Jadi istighfar dari istighfar. Ibarat baju yang terlampau kotor, berlumuran debu-debu, nah berlumuran bau-bau busuk, itu setelah dicuci pertama kali terus dijemur kering, jangan dipakai, cuci lagi gitu loh. Sebab cucian pertama itu tidak betul-betul mensucikan, bahkan mungkin cucian kedua tidak betul-betul mensucikan. Cuci yang kedua dijemur, sudah pakai pewangi, pakai molto, dijemur kering, tidak lantas dipakai, cuci lagi. Nah itu yang disebut mengistighfari istighfar. Sebab boleh jadi istighfar kita itu berada pada ranah main-main. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak betul-betul berhenti dari adanya kelalaian dan dosa-dosa. Astagfirullahaladzim. Tidak betul-betul bisa terbang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya kesempurnaan setelah riyadhah, setelah latihan rohani itu juga sumbernya, mata airnya itu Rasulullah. Fahuwal abul haqiqi lahum. Kanjeng Rasul adalah bapak yang hakiki untuk orang beriman. Kita semua orang-orang beriman punya bapak, tapi bapak yang lebih bapak dibandingkan bapak kita adalah Rasulullah. Itu lebih bapak ketimbang bapak kita. Karena itu kita mestinya lebih akrab kepada Rasulullah ketimbang kepada orang tua kita. Mestinya loh ya. Karena beliau adalah al-habul haqiqi. Nah, oleh karena itu kemudian wa azwajuhu ummahatuhum,
istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu bagi kaum beriman, dan karena itu haram menikahi mantan istri Nabi. Wa muhafadzatul hurmah mura'atun li janibil haqiqah. Menjaga adanya keharaman untuk mengganti istri Nabi, untuk menikahi mantan istri Nabi, itu semata-mata untuk memelihara adanya hubungan hakikat kita dengan Kanjeng Rasul.